Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 5 Desember sampai dengan tanggal 9 Desember 2022. Seperti biasanya saya akan membahas 6 saham ya. Untuk analisa saham mingguan untuk periode minggu ini, jadi playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Ada beberapa saham yang saya bahas. Sebelum saya mulai, saya akan umumkan event untuk hari Sabtu ini. Saya akan adakan gathering ya. Jadi saya akan bahas saham-saham yang potensial untuk tahun 2023 ya. Jadi gatheringnya online dan offline. Nanti linknya dari video deskripsi di bawah ini ya. Mungkin paling lambat Senin atau Selasa saya akan berikan informasi linknya dan cara sign up-nya ya di video deskripsi di bawah ini. Yang berminat silahkan join ya. Jangan lupa saya bahas langsung. Yang pertama adalah untuk saham Excel ya. Jadi saham Excel ini dia memang masih cenderung downtrend ya. Memang 2 hari ini dia sudah rebound. Katanya sih dia mau melaksanakan right issue ya, seperti itu ya. Cuma saya jadwalnya nggak tahu ya apa sudah keluar atau sudah terjadi. Saya terus terang aja nggak bahas beritanya. Saya di sini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Nah, untuk Excel ini kalau kita lihat grafik mingguannya dia memang lama nggak saya bahas ya karena masih di bawahnya 2530, sebelumnya dia masih resiko ya. Nah, saat ini ya posisinya dia sudah mulai rebound. Kalau kita perhatikan ini swing low sebelumnya di 2210. Minggu lalu dia sudah berhasil ditutup di atasnya. Jadi membentuk formasi seperti pipe bottom seperti ini ya. Kalau kita bicara mengenai formasi pipe bottom yang dikemukakan oleh Thomas Bulkowski ya, ini sebenarnya kalau dia berhasil breakout dari high-nya yang dari pipe ini ya 2320, itu saat yang tepat untuk buy on weakness ya kalau yang mau buy. Jadi buy-nya bertahap aja karena ini masih cenderung downtrend ya. Testing area supportnya sekitar 2200 ya sampai swing low-nya 2160 ya di sini ya. Jadi buy-nya bertahap aja, kalau dia naik kita tambah lagi atau average up. Tapi yang penting adalah kalau turun jangan di average down ya. Pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya untuk Excel. Jadi Excel ini masih cukup menarik, sideways-nya, range-nya, resistance berikutnya di 2530 ya. Jadi yang mau buy silakan, buy-nya bertahap aja. Kalau dari daily rate chartnya di sini saya sudah gambarkan 2310 ya. Memang kalau kita perhatikan Pak Sunar, ini sebelumnya dia berusaha naik ke atas 2310 satu kali gagal, berikutnya dia naik gagal lagi, 3 kalinya gagal lagi ya dalam 1 minggu kurang lebih ini ya. Nah, kita jangan kaku dalam arti kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini dia breakout dia gagal lagi. Karena kalau kita perhatikan sebelumnya sini, ini ekor panjang ke atas belum banyak ya di sini ya. Tembus ke atas gagal lagi. Tembus lagi gagal lagi ya di sini ya, yang di Juli ini ya. Sebelah kiri ya, yang dekat dengan nama saya Sunar Susanto ini ya. Mungkin ketutupannya di sini ya. Jadi dia breakout ke atas ya. Kita jangan kaku. Yang penting pasang stop loss-nya, kita atur stop loss-nya maksimum di 2160. Ya, kalau yang terlalu jauh ya Anda bisa pakai acuan stop loss-nya di sini ya, 2210 lah ya. Kurang lebih ya 2200 atau 2210. Jadi kalau Anda mau buy, tunggu breakout ke atas 2310 atau mau buy sekarang boleh aja, tapi buy-nya bertahap. Kenapa ini masih turun ya? Downtrend-nya masih cukup kuat ya, walaupun 2 hari dia candle-nya hijau. Ya, jadi kita jangan sampai melawan tren, tapi kalau yang mau spekulasi buy on weakness silahkan ya, seperti itu untuk Excel. Jadi kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Berikutnya untuk Telkom. Jadi kalau Telkom di sini untuk weekly chart-nya atau grafik mingguannya dia testing area supportnya lagi ya 3960 sampai dengan 3840. Sebenarnya kalau mau buy on weakness di Telkom ini masih cukup menarik. Asalkan Anda pasang stop loss-nya di 3840 ya maksimum ya. Kalau misalnya sudah ikuti saya 3960 sudah kena ya 50% ya, tunggu aja. Kalau mau buyback tunggu sekalian dia kalau sudah berhasil breakout lagi ke atasnya ini ya 4120 ya. High-nya dari 3 minggu yang lalu kurang lebih ya. Jadi kalau breakout ke atas kita tambah lagi atau average up ya. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Memang Telkom ini ada yang bilang hindari dulu karena kalau kita perhatikan isunya kan dia ada investasi di saham Gojek Tokopedia ya, yang mana adalah sahamnya setelah locknya dibuka, dia turunnya lumayan dalam ya. Terakhir ARB ya seperti itu ya. Nah kita perhatikan apakah akan mempengaruhi kinerja Telkom. Sebenarnya investasi itu adalah ambil bagian dari salah satu dari porsi labanya sebelumnya ya seperti itu ya. Jadi untuk Telkom ini sebenarnya sih tidak mempengaruhi kinerjanya ya, walaupun ada kasus penyelidikan apakah ini ada korupsi atau tidaknya oleh KPK ya seperti itu ya. Tapi menurut saya sih harusnya sih kalau investasi murni keputusan perusahaan itu nggak ada hubungannya dengan korupsi, harusnya aman ya seperti itu ya. Nah kalau kita perhatikan harusnya nggak mempengaruhi kinerjanya. Itu
Intinya di situ. Tapi kalau mempengaruhi harga saham Telkom bisa aja, tapi kita jangan terlalu kaku. Selalu fokusnya ke support resisten terdekatnya. Kalau turun ya kita jual dulu, kalau kalau naik ya kita tambah lagi atau average up. Untuk Telkom terus terang aja, saya masih punya karena sebelumnya saya buy ya. Ketika sebelum dia naik rebound saya buy weakness, tapi saya masih hold, saya belum pasang stop loss, saya pasangnya agak jauh ya di 840 ya. Jadi selama di atasnya itu masih cukup menarik untuk Telkom. Tapi perlu diingat memang kalau di bawahnya 4000 untuk Telkom itu resiko, karena kalau dia belum berhasil bertahan di atas 4000, dia bisa saja turun sampai 3800 atau 3600 bisa ya. Bahkan sebelumnya ya bisa sampai 3400-an. Lama banget ya sebelumnya ya. Jadi memang sahamnya perusahaannya bagus, tapi memang ciri khasnya Telkom seperti itu ya. Kalau dia gagal bertahan di atasnya 4000, dia masih resiko. Memang saya terakhir spekulasi buy ya. Area resisten berikutnya 4250, Anda mau ikutan boleh, tapi buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Itu saran saya. Nah, kalau dari daily chart-nya di sini ini kelihatan banget ya, ini masih downtrend ya. MA20-nya masih mengarah ke bawah, harganya belum berhasil nembus ke atas MA20-nya. Ini pun sebelumnya mau testing aja nggak sampai ke MA20-nya, malah turun lagi ya. Ini juga nggak sampai turun lagi. Ini lower high, lower low, walaupun dia higher close, tapi masih ada peluang ya. Kalau mau buy sekarang, pasang stop loss-nya maksimum di 3880 ya. Atau ikutin weekly-nya nanti 3840. Nah, garisnya memang berbeda ya antara daily dan weekly. Tapi jangan bingung, terserah Anda mau pakai yang mana. Nah, di sini kalau dia berhasil breakout ke atas 4080, yang mau buy high sell higher silakan ya. Jadi dia breakout ya, kalau di atas 4080 lumayan aman ya seperti itu ya. Tapi masih resiko juga belinya bertahap, naik ke atas 4200 tambah lagi, naik ke atas 4300 tambah lagi ya. Ciri khasnya untuk Telkom ya, kalau dia naik ya kemudian koreksi naik lagi, Anda jangan takut-takut untuk average up, karena kalau dia sudah mulai uptrendnya dia bisa jauh ya, bisa sampai 4500 atau 5000 masih bisa. Tapi juga sebaliknya, kalau selama di bawahnya 4000 dia masih resiko bisa turun dalam ya. Jadi 4000 itu support psikologisnya sebenarnya ya. Mau buy on sekarang boleh, kalau Anda takut ya tunggu agak ke atas ya, buy high sell higher, atau sekalian nanti tunggu di bawah, entah itu nanti di 3400 atau 3600. Bukan berarti saya mendoakan turun ke bawah, enggak, karena saya sendiri sudah punya saham Telkom ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Kemudian berikutnya tower. Jadi kalau Anda misalnya takut di Telkom, Anda bisa lirik emiten tower. Ini kalau kita perhatikan, wah ini sideways Pak Sunan, tapi sidewaysnya ini lumayan menarik ya. Jadi setiap kali kalau dia turun di bawah 1120, kalau rebound kita boleh buy karena ini lumayan kuat. Nah, kalau sideways panjang seperti ini, apakah bakalan breakout Pak Sunan? Nah, kalau kita lihat ini weekly-nya ya, sideways-nya lama ya, 1 2 3 4 5 6 7 ya, ini setelah dia turun dari atas ya. Nah, apakah bisa breakout lagi? Menurut saya sih masih ada kemungkinan selama dia bertahan di atas 1085. Ini area buy weakness-nya ya. Sejauh ini memang belum sampai ke sana, tapi mau buy sekarang boleh, buy-nya bertahap naik ke atas 1170 tambah lagi ya. Target price berikutnya 1225 dan berikutnya lagi sampai swing hanya di sini 1295. Itu untuk tower. Mungkin ada yang tanya, "Oh Pak Sunar, ini 2 kali gagal loh, 1170 gagal ya, 2 kali gagal ya setelah dia terus breakout ya. Nah, apakah dia bakalan breakout terus gagal lagi Pak Sunar?" Kita jangan kaku ya. Kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini dia gagal ya. Jadi kita itu trading itu harus fleksibel. Nggak boleh terlalu optimis, tapi nggak boleh terlalu pesimis juga ya. Yang penting itu realistis ya. Kalau dia turun kena stop loss ya Anda jual dulu. Kalau sudah berhasil rebound atau lagi Anda boleh buyback ya. Kalau trennya masih bagus. Nah, dari daily trennya, daily chartnya ini masih sideways, breakout ke atas 1170, Anda mau buy silakan, atau buy sekarang tapi buy-nya bertahap aja. Target price berikutnya 1225 dan 1300. Memang garisnya berbeda ya antara weekly yang tadi dan yang daily. Terserah Anda mau pakai yang mana. Ada yang suka weekly, ada yang suka pakai daily ya. Nah, terserah ya. Kurang lebih seperti itu untuk tower cukup ya. Oke, berikutnya untuk TBIG. Nah, kalau kita perhatikan TBIG ini juga masih downtrendnya, walaupun dia sideways di bawah. Nah, yang menariknya di sini, ini kalau kita lihat dari weekly-nya, volumenya naik tinggi ya. Memang volume ini naik tinggi, belum tentu harganya bakalan terbang, enggak ya. Tapi di sini yang penting indikatornya seperti ini ya. Ketika dia masih di downtrend di bawah, apalagi ekor panjang ya, ke bawah ini ya, volumenya naik tinggi, berarti dengan tekanan transaksinya beli jual, dia nggak membentuk lower low. Jadi ini untuk TBIG ini menarik ya. Kalau mau buy TBIG silakan ya. Memang masih downtrend. Jadi jangan salah paham ya. Nanti ada bilang, wah Pak Suntar ngajarin beli saham downtrend. Menurut saya sih masih ada potensial. Stop loss-nya memang agak jauh ya, 2210 ya. Ambil di low-nya di sini. Nah, atau kalau Anda mau tunggu breakout, Anda tunggu breakout ke atas 2460 ya.
breakout ke atas, Anda buy, target price berikutnya 2690, naik lagi, Anda tambah lagi average up, target price berikutnya di 3080. Ya, sejauh ini memang masih downtrend, jadi belinya bertahap aja. Kalau kita perhatikan di daily chartnya, ya kan, ini masih di bawah 290 ya, jadi masih kuat downtrendnya. Walaupun sideways, tapi sidewaysnya di bawah. Nah, strateginya Anda sekalian tunggu breakout 2470 paling dekatnya, atau tunggu di area buy weakness-nya sekitar 221 sampai 2250. Buy weakness itu artinya kalau koreksi rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Ini yang menarik, MA20-nya sudah melandai, harganya sudah mulai di atas MA20-nya. Tapi walaupun masih belum kuat ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini di sini ada volume transaksi tinggi ya. Nah, volume tinggi, ya kan, selama dia nggak membentuk lower low, biasanya sih lumayan menarik ya kalau mau buy on weakness di bawah ya, seperti itu. Tapi jangan lupa pasang stop loss-nya, kurang lebih seperti itu ya untuk TBIG. Berikutnya untuk friend, nah, katanya bahasa Inggrisnya itu how are you my friend gitu ya. Friend kok masih turun lagi nih Pak Sunar. Nah, kalau kita lihat di sini low-nya ini 68. Ini garis saya di 74 ya. Artinya kalau dia masih di bawah 74 jangan buy dulu ya. Tunggu kalau dia naik ke atas 74 kalau mau buy. Jadi naik ke atas 74 buy, target price terdekatnya kalau kita lihat di swing high terdekatnya di sini 84 ya. Jadi 74, 84, 97 ya. Garis-garisnya seperti itu. Ikutin aja garis-garisnya. Kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down ya. Nah, berikutnya untuk daily chartnya di trend sini low-nya yang terakhir di 70 ya. Kalau mau buy sekarang spekulasi boleh aja, tapi masih kuat downtrendnya. Lebih baik tunggu naik ke atasnya aja ya. 74 yang tadi ya, atau 77 ya. 74 itu kalau salah dari ini ya. 73, 74 lah. 4 dari ini ya. Hanya yang tadi minggu lalu kurang lebih ya. Jadi naik ke atas 74 Anda buy, naik ke atas 77 tambah lagi target price dekatnya di 80 ya. Itu kurang lebih untuk trend seperti itu. Memang masih resiko ya. Jadi buy-nya jangan terlalu banyak banget ya seperti itu ya. Tapi kita jangan terlalu takut ya. Yang penting adalah pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Itu untuk friend ya. Kurang lebih cukup lah ya. Oke, berikutnya untuk ISAT, Indosat. Jadi yang saya bahas ini ya, ini semuanya emiten infrastruktur telekomunikasi. Nah, kalau untuk ISAT ini masih downtrend juga ya. Kalau kita lihat dari weekly-nya, dia testing 5825. Yang menarik di sini, ini adalah area buy weakness yang sudah saya gambarkan ya. Ini ada jejaknya sebelumnya ya, saya nggak hapus ya. Jadi kalau di bawahnya 5825 itu masih resiko. Tapi kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas 5825, Anda mau buy sekarang boleh aja. Pasang stop loss-nya di low-nya minggu lalu 5750. Ya, jadi emiten ini masih cukup menarik kalau mau bottom fishing ya. Tapi belinya bertahap. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down. Nah, kalau mau lebih amannya tunggu aja naik ke atas 6125, hanya minggu lalu ya. Naik ke atas 6125 kita buy, target terdekatnya 6475, naik ke atasnya target price berikutnya di sekitar 6900 sampai 7400 untuk ISAT ya. Ini saya gambarkan aja tengah-tengahnya 6975 ya. Jadi buy-nya bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down. Nah, kalau dari daily chart-nya di sini ini masih strong downtrend ya. MA20-nya masih mengarah ke bawah, harganya masih jauh di bawah MA20-nya. Minimal kalau mau buy tunggu naik ke atas 6125 ya. Swing low di sini ya. Kalau dia berhasil naik, harusnya kita buy ya, seperti itu ya. Loh, kenapa nggak buy sekarang aja Pak Sunar? Katanya masih cukup menarik. Nah, masalahnya kita jangan sampai melawan trennya. Mau buy on weakness itu liannya ke atas ya. Kebanyakan orang yang mau buy on weakness itu tanya ke saya, Pak Sunar, support berikutnya di mana gitu ya. Saya tanya mau buy atau sudah punya, mau buy Pak Sunar. Itu salah ya. Kalau Anda mau beli saham-saham yang downtrend, apalagi strong downtrend, Anda jangan lihat ke bawah, Anda lihat ke atas. Ketika dia sudah berhasil breakout ke atas resisten terdekatnya ya, di sanalah kesempatan Anda untuk buy. Kenapa belinya di atas bukan di bawah? Karena lebih murah Pak Sunar, lebih cuan lah untungnya. Nah, kalau bicara mengenai apa yang sudah terjadi ya, misalnya ini dalam minggu depan dia naik ke atas 6125 gitu ya, amin ya. Nah, mungkin Anda sudah buy sebelumnya di sekarang di sini. Nah, kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang, Anda bisa pamer kemana-mana gitu ya. Tapi kalau belum terjadi ya, dia bisa aja turun lagi karena kita jangan sampai melawan tren ya. Itu best practice-nya seperti itu. Downtrend-nya masih kuat, tunggu naik ke atas 6125 paling cepat, atau tunggu kalau dia sudah memotong MA20-nya dari bawah ke atas. Ini sebelumnya ya. MA20-nya mengarah ke bawah, dia potong, kita berusaha mulai buy. Nah, ternyata gagal lagi Pak Sunar ya, karena trennya ini masih mengarah ke bawah ya. Walaupun dia sudah ditembus ke bawah, sudah ditembus ke atas ya. Tapi MA20-nya kan mengarah ke bawah. Makanya sebelumnya saya bilang ya, kalau buy weakness di MA20-nya
itu kita lihat arahnya MA20-nya, itu yang paling penting ya. Jadi bukan ditembus ke atas langsung buy, tembus ke bawah kita jual dulu, enggak. Ini arahnya masih mengarah ke bawah. Jadi nggak semudah lihat tembus atau tidaknya, lihat arahnya juga apakah ke bawah atau ke atas. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Kurang lebih cukup ya. Terus jangan lupa sign up untuk event yang akan datang hari Sabtu ini. Linknya ada di video deskripsi bawah ini. Tapi mungkin nggak saya push langsung ya, mungkin Senin atau Selasa ya linknya ya. Untuk konfirmasinya mengenai saham-saham yang potensial untuk tahun 2023 ya. Yang mau ikutan jangan lupa join. Linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. Nah saya post nanti ya, mungkin Senin ya. Kalau bisa sih hari ini juga saya pastikan untuk sign up-nya akan diinfokan lebih lanjut ya. Kurang lebih cukup ya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe nyalakan lonceng notifikasinya juga. Yang penting adalah tetap semangat ya. Terima kasih banyak. Sekian.